Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Man Budiman dari Man Budiman Channel, si YouTuber pemula. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang validasi jam linier untuk penerbitan SKTP ya teman-teman. Karena terutama ini untuk rekan-rekan yang memang baru lulus PPG, ini mungkin bertanya-tanya gitu ya. Apalagi mungkin kebingungan seperti yang saya alami, saya mengajar di sekolah kecil dengan 3 rombel. Otomatis kalau misalkan dilihat dari jumlah jam mengajar ini jauh dari 24 jam. Bahkan ditambah dengan tugas tambahan saja memang tidak 24 jam ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah dapat informasi dari channel Mimin di balik layar. Teman-teman bisa bisa cek ya channelnya. Saya juga mengambil materi ini dari Mimin di balik layar. Nah, ini teman-teman tentang seri rambu-rambu SKTP ya. Bagian 4, bagian kategori validasi, semua pertanyaan terjawab di sini. Nah, teman-teman bisa di-subscribe. Jadi buat teman-teman operator, teman-teman yang baru lulus PPG dan semua untuk guru, channel ini adalah apa ya? Sangat recommended banget untuk di-subscribe teman-teman karena informasi-informasi yang memang kita tidak tahu tentang, terutama ini tentang validasi ya, tentang validasi jam linear, ini dibahas semuanya total di sini teman-teman. Oke, kita kembali ke sini. Saya izin menjelaskan sedikit ya teman-teman. Buat teman-teman semuanya yang pengen detailnya penjelasan, boleh teman-teman berkunjung ke channelnya Mimin di balik layar. Oke, untuk di sini bagian validasi jam linear untuk penerbitan SKTP. Yang pertama ada 1, A2, A3, A4 sampai dengan A5, teman-teman. Nah, di sini adalah maksudnya dari A1 ini adalah guru yang mengajar tatap muka lebih dari 24 jam ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman semuanya mengajar dengan linearitas sesuai dengan PPG, yaitu misalkan bahasa Indonesia, ngajarnya Indonesia misalkan dihitung berapa jam gitu ya per kelasnya, kemudian sudah memenuhi 24 jam, artinya teman-teman ini sudah aman ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu lagi untuk tugas tambahan utama, tugas tambahan lainnya, atau mungkin mengajar di sekolah lain karena teman-teman sudah terpenuhi jamnya yaitu 24 jam teman-teman ya. Ini untuk A1. Kemudian untuk A2 teman-teman mengajar tatap muka yang jumlah jam teman-teman mengajarnya itu 18 sampai dengan 23 jam. Artinya teman-teman bisa mengambil opsi yaitu di B1 dan B2 ya teman-teman, dan juga yang lainnya mungkin di C. Tapi dengan tugas tambahan lainnya apa ya, yang tugas tambahan yang ini teman-teman nih, yang B2 ini juga sudah cukup ya karena kita perlu sedikit ya. Tapi yang lebih amannya memang di tugas tambahan utama. Nah, untuk linearitas jam tugas tambahan lainnya seperti apa? Contohnya misalkan jadi koordinator P5 gitu ya. Nah, cuman maksimalnya hanya 6 jam, teman-teman ya. Maksimalnya hanya 6 jam. Atau misalkan tugas tambahan utama misalkan jadi kepala lab gitu ya. Kemudian wakasek wakasek gitu ya, wakasek kurikulum atau apa. Nah, teman-teman itu akan dihitung 12 jam. Nah, jadi teman-teman yang mengajarnya memang tatap mukanya 18 sampai 23 jam berarti bisa mengambil opsi B1 dan B2 atau syarat yang berlaku lainnya. Nah, di sini juga bisa kan ya di bagian mengajar di sekolah lain. Nah, teman-teman, ini berlaku untuk A1, A2 dan mungkin juga A4 gitu ya, teman-teman. Nah, untuk mengajar tatap mukanya yang A3 ini 12 sampai dengan 17 jam. Memang di sini teman-teman ya, kita kalau 12 jam ditambah tugas tambahan 12 jam berarti 24 jam. Berarti artinya valid gitu ya. Nah, jadi teman-teman silahkan dikoordinasikan mungkin dengan capsek dan juga operatornya gitu. Kalau misalkan jam mengajarnya kurang dari 24 jam. Nah, kemudian untuk yang mengajar tatap muka, mungkin nanti teman-teman untuk lebih detailnya, saya takut salah untuk menjelaskan lebih detailnya, mungkin teman-teman langsung ke ke channel Mimin di balik layar gitu ya untuk secara detailnya. Nah, untuk yang A5, teman-teman mengajar di sekolah kecil. Nah, ini untuk mengajar di sekolah kecil misalkan contohnya pembelajaran misalkan informatika gitu ya. Nah, informatika misalkan di SMK itu kan kalau tidak salah ada di kelas 10 saja ya teman-teman. Nah, untuk di kelas 11 dan 12 mungkin tidak ada. Nah, eh
apakah itu akan valid dengan 4 jam saja gitu ya. Nah, teman-teman opsinya memang kalau misalkan, yang kurang, dari 24 jam untuk sekolah kecil memang ini akan, apa ya, disebutnya itu adalah equivalent dan, dipastikan juga bukan beban ya, jumlah gurunya itu harus dianalisis. Jangan sampai ada 2 guru yang, mata pelajarannya sama gitu. Kalau di sekolah kecil misalkan 3 rombel gitu ya, 10, 11, 12 gitu ya. Misalkan guru informatikanya ada 2. Nah, otomatis itu kelebihan guru gitu ya. Jadi dipastikan beban, ajarnya juga harus diperhatikan. Jangan sampai kelebihan guru. Nah, ini kalau misalkan hanya ada satu guru dan memang itu tidak ada guru yang lain yang linier, itu, teman-teman bisa, apa ya, linear dengan, ditambah optimalnya dengan tugas tambahan utama gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman yang mengajar di sekolah kecil jangan khawatir gitu ya. Karena di channel Mimin di balik layar juga sudah dijelaskan gitu. Maka akan tetap linear gitu ya. Asalkan tidak kelebihan guru gitu. Misalkan informatika yang sudah saya tadi jelaskan, misalkan informatika gurunya ada 2, sedangkan sekolah kecil otomatis kan kelebihan guru, teman-teman. Jadi dipastikan teman-teman semuanya hanya guru satu-satunya yang linear dengan informatika contohnya gitu ya. Itu berlaku juga dengan mata pelajaran yang lainnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi memang ada informasi yang seperti ini jarang kita temui dan saya juga sangat sulit sekali mencari informasi yang kredibel dan memang apa ya? Ya yang sekiranya itu kita tuh membuat kita tenang gitu teman ya. Apalagi yang mungkin yang baru gitu ya, yang baru lulus PPG mungkin ini bertanya-tanya gitu ya. Kita sekolah kecil sedangkan kan patokannya mungkin, yang kita sering dengar harus 24 jam gitu. Nah, untuk mendapatkan 24 jam itu seperti apa kan kita nggak tahu untuk mekanismenya. Nah, teman-teman sangat cocok sekali teman-teman untuk subscribe channelnya Mimin di balik layar ini teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan dilihat di channelnya memang ini tentang kebanyakan tentang karir guru ya, tuh bahas NRG dan lain sebagainya. Jadi teman-teman semuanya saya rekomendasikan untuk subscribe Mimin di balik layar. Saya Iman Budiman, mungkin itu aja sharing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.